Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke grafik logaritma. Nah, untuk grafik logaritma kita pakai bentuk umum yang sederhana dulu ya. Nah, bentuk umum kita fx itu a log x. Nah, di sini untuk domainnya atau definisinya untuk numerus x-nya harus lebih dari 0. Di sini ada dua yang akan kita coba nanti grafiknya ya. Grafik pertama untuk fx yang a nya lebih dari 1. Nah, kita pakai contohnya di sini 2 log x ya. Terus untuk a yang di antara 0 sampai 1 nanti mungkin pakainya setengah log x. Gitu ya, kita ke contoh pertama dulu. Fx sama dengan 2 log x. Jadi kita belajar hari ini itu grafik fungsi logaritma, bentuk umumnya seperti ini, kemudian ini domain, bentuk pertama, bentuk yang kedua. Itu ya. Nah, sekarang di sini untuk a sama f sama dengan fx sama dengan 2 log x. Untuk menggambar kita butuh titik bantu ya. Titik bantu kita ada fx sama x. Kita ambil x-nya sembarang, cuma di sekitar domain. Domain kita kan x lebih dari 0. Nah, di sekitar 0 saja, tapi harus lebih dari. Nah, ini 2 kita ambil setengah. 2 log setengah itu min 1 ya. 1/4 bisa, min 2. Ambil angka atau x yang memang ketemunya bulat, tidak perlu yang terlalu ya. Kemudian x-nya 1 itu 0. Kemudian 2 itu 1, 4, nah itu 2 gitu ya, dan seterusnya. Tidak perlu banyak-banyak yang bisa mewakili gambarnya. Nah, kita gambar ya, pakai penggaris, jangan kayak saya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Itu ya, ini 1, ini 2. Ini 1. Ke bawah min 1. Nah, di sini tadi setanya setengah, ini setengah ya. Setengah itu min 1. Oke, di sini. Kemudian 1/4, di sini 1/4 itu min 2. Oh, semakin ke bawah. Nah, di sini ya. Terus 1 itu 0, 2 itu 1. Kemudian 4 itu nah, di sini 2. Ini kalau kita gambar ya secara grafiknya ini. Nah, ini sampai bawah, ini mentok gitu ya. Nah, di sini ini x, ini y itu sama dengan fx. Dari grafik ini mungkin sampel ya, tapi ini akan mewakili untuk a yang lebih dari 1. Apa yang kita simpulkan untuk a lebih dari 1? Untuk a lebih dari 1, maka dikatakan fungsinya naik. Kenapa fungsi naik? Karena ini tadi, tuh. Kita membaca naik atau turun itu dari kiri. Dari kiri itu naik. Gitu ya, fungsinya naik. Terus apalagi? Kita bisa melihat dia punya titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x-nya di mana? Di 1 atau 1,0. Terus kita bisa ambil gambar lagi ya. Nah, gambarnya nanti mungkin untuk melihat asimtot. Nah, tahu asimtot? Ini asimtotnya adalah ini, asimtot. Asimtot itu adalah garis yang tidak mungkin disentuh kurva. Di sini yang tidak disentuh kurva adalah sumbu x, sumbu y. Nah, sumbu y itu x sama dengan 0. Gitu ya. Nanti kita akan belajar mencari asimtot. Nah, sekarang ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua untuk fx di mana a itu di antara 0 sampai 1. Pakainya tadi setengah log x. Kita pakai titik bantu lagi. Nah, titik bantu kita sama ya. Kita ambil setengah, maka ketemunya 1. Kita ambil 1/4, ketemunya 2. Kita ambil 1, ketemunya 0. Kita ambil 2, ketemunya min 1. Kita ambil 4, ketemunya min 2, dan seterusnya. Coba kita gambar lagi di sini. Di grafik yang sama ya, dalam satu bentuk. Setengah ketemunya 1, berarti ini naik di sini. 1/4 itu 2, naik di sini.
1 itu 0 sama, 2 itu min 1 berarti di bawah ya, 4 itu min 2 berarti di bawah. Oke, kita gambar sekarang. Gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan kita tuliskan untuk A di antara 0 sampai 1, maka fungsinya bukan lagi naik, tapi salah, turun. Jadi fungsinya adalah fungsi turun gitu ya. Kenapa tuh turun? Turun, bacanya dari kiri ya. Kemudian ada sama titik potong sumbu X itu di 1,0 juga. Kemudian asimptotnya itu juga sama. Asimptotnya X sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka saat A dan A lebih dari 1 dan di antara 0 sampai 1, itu dia akan menjadi dua grafik yang saling simetri di sumbu X. Ini jadi sumbu simetri ya. Nah, gitu. Itu cara menggambar kurva. Nah, sekarang di dalam kurva itu kita bisa tahu apa saja. Kita bisa cari asimptot tadi ya. Nah, kita kan pakainya tadi yang sederhana. Nah, misal saya punya fx 2 log x kuadrat min 4x min 5. Bagaimana asimptotnya? Untuk mencari asimptot kurva, kita pakai domainnya. Domain disama dengan kan 0, atau kita bisa bilang numerusnya disama dengan kan 0. Numerus saja ya, nggak usah. Numerus kita adalah x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Maka x min 5 x plus 1 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 5, x sama dengan min 1. Maka ini dikatakan sebagai asimptot. Nah, asimptot yang kita pakai adalah asimptot tegak, gitu ya. Ini asimptot tegak. Contoh 1. Contoh yang kedua, jadi tadi ya, numerus sama dengan 0. Misal punya fx 2 log, jangan 2, 3 gitu ya, x plus 7. Nah, ini asimptotnya langsung x plus 7 sama dengan 0, x sama dengan min 7 gitu ya. Itu untuk asimptot gitu ya. Sekarang berikutnya, apa yang harus dipelajari selain asimptot? Itu ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari logaritma itu terpenuhi jika numerusnya juga ekstrim. Ini ya, jadi numerusnya juga ekstrim. Bagaimana maksudnya? Jadi nilai ekstrim, kita belajar nilai ekstrim ya. Contohnya gini, saya punya fx sama dengan 3 log x kuadrat min 4x plus 5. Nah, numerusnya ini kita mau dia ekstrim, berarti kita pakai rumus titik ekstrim. Rumus titik ekstrim itu min apa? X sama dengan min b per 2a. Nah, dari sini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 5. Kita masukkan min berapa? Min 2. Ya kan? Salah. Min 4. 2 kali 1 ketemu 2. Maka nilai ekstrim dipenuhi untuk x sama dengan 2. Berarti kita nyari F2. 3 log 2 kuadrat 4 kali 2 plus 5. Kalau dihitung, ini berapa ini? 4 min 8 plus 5. Ketemunya 1, 0 gitu kan? Log 1 kan 0. Berarti nilai ekstrimnya adalah 0. Kemudian pertanyaannya, titik ekstrimnya berapa? Kalau titik ekstrim berarti dia x, y. Berarti 2,5.
0 gitu ya. Itu untuk mencari titik ekstrim. Jadi kalau mau mencari titik ekstrim atau nilai ekstrim itu menggunakan rumus titik ekstrim dari numerus ya. Nah, pakai nilai ekstrimnya seperti ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke fungsinya. Selesai. Gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk fungsi yang lain? Nah, fungsi yang lain itu nanti menyesuaikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan kurva yang ada pilihan gandanya. Mungkin di tugas kemarin ada ya, langsung saja. Nah, ini tugas kemarin kalau kalian sudah mengerjakan ya. Jadi, pertanyaannya adalah grafik fungsi 3 log X ditunjukkan oleh siapa? Nah, di sini kita langsung mengambil angka sembarang. Angka sembarangnya mungkin X-nya diganti 3 karena di sini mayoritas angka 3 semua ya. 3 log 3 itu harusnya 1. Berarti 3 itu harus di angka 1. Tuh 3 1. Ini 3-nya ke bawah ya, salah. Ini 3-nya ke 1, kemungkinan benar. Ini 3 4 malah, bukan ya, salah. Berarti bisa jadi B. Untuk ngecek jawaban yang lain, kita masukkan 3 log 9. 3 log 9 berapa? 2. 9, 2. Oke, jawabannya B. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kalau ada yang lain nih, kalian ya. Ini soalnya sama dengan tugas yang kemarin. Persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah berapa? Nah, di sini kita disediakan banyak pilihan. Nah, tapi di sini ada 3 harus jadi 2. Artinya saat X sama dengan 3, nanti jawabannya harus 2. Kita masukkan ke sini. 2 kali 3, 6. 6 min 1, 5. 2 log 5, tidak 2. Gitu kan. Lagi. 3 min 1, 2. 2 log 2, 1. Padahal 3 maunya 2. Salah. 3 tambah 1, 4. 3 log 4, 2. Oh, bisa jadi gitu kan. Cuma kita cek yang lain dulu. Misalkan ngambil 1. 1 tambah 1, 2. 2 log 2, 1. Oke, jawabannya memang C. Gitu ya. Ke bawah, nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini sama ya. Di sini kita disediakan gambar, kita ambil angka misal 9 gitu ya. Nanti harus ketemu 2. Kita cek ke sini, 3 log 9. 2 betul? Betul. Disimpan dulu ya. Oke, lagi. 3 log 3. 3 log 9. 3 log 9, 2. Ini salah, nggak jadi. 9 harus jadi 3. 3 log 9. 2 tambah 1, 3. Oh, yang ini maksudnya. Ini salah ya. 3 log 9, 2 min 1, 1. Salah. 3 log 9 tambah 1, 10. Oh, berarti 3 log 10 juga salah ya. Berarti kemungkinan yang B. Gitu ya. Untuk meyakinkan kamu bisa cek yang lain. Misal 3. 3 log 3, 1. 1 tambah 1, 2. Tuh benar. Gitu ya. Jadi kita kalau disediakan pilihan ganda mungkin lebih sederhana. Tinggal dimasukkan X sama Y yang memang disediakan di pilihan ganda. Gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.